Semua, saya ambil firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kelima. Tidak akan baca semua, tapi saya baca hanya 5, 6, dan 8. Lukas pasal yang kelima, ayat 5, 6, dan 8. Bapak mama yang punya Alkitab di HP atau dimanapun bisa perhatikan. Saya baca ya, Bapak mama, saudara sekalian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lompat pada ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Saya baca satu kali lagi ayat 5, Bapak Mama perhatikan. Ini yang menjadi dasar perenungan, dasar syukur kita. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6a bilang, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi begini Bapak Mama, khusus JC dan kita semua. Ini ayat ini jarang orang pakai untuk ibadah syukur. Tapi tadi saya renungkan, ini ada hubungan dengan syukur. Jadi kalau kita baca tadi konteksnya, dalam konteks ini ayat ini para murid ini sedang mau pancing ikan. Dan mereka orang yang bukan baru kerja 1-2 hari tentang ikan. Ini seperti orang pengusaha, dia sudah tahu cara bermain bisnisnya bagaimana, dia sudah tahu. Kalau ini seorang petani, dia tahu bagaimana cara menanam supaya pertanian itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini para murid ini, mereka pekerjaan mereka kita tahu, mereka nelayan. Jadi jangan ajar tentang nelayan. Sebagaimana pengusaha, kita tidak perlu ajar mereka tentang bagaimana mereka bikin bisnis usaha. Demikian dengan para nelayan. Mereka ini nelayan-nelayan hebat. Mereka sudah biasa menangkap ikan, dan di mana tempat-tempat ikan mereka tahu. Tetapi perhatikan ayat 5, dia bilang begini, "Guru," maksudnya ini dia bicara, Petrus bicara pada Simon ini, nama lain adalah Petrus atau Simon. Jadi dia mengatakan, "Guru, sepanjang malam ini kami kerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa." Nanti ayat 6, mereka tangkap ikan begitu luar biasa banyaknya. Apa artinya? Satu dari cerita ini mau mengatakan begini, sebelum Tuhan datang, waktu mereka belum tangkap ikan itu, waktu itu Tuhan belum datang. Di dalam konteks ayat 1, nanti baru Tuhan datang, berdiri di pantai, lihat ada perahu-perahu di situ, lalu dia datang ke perahu Simon. Lalu Simon bilang begini, waktu Tuhan bilang begini, "Tebarkan jala di sebelah kananmu." Lalu Simon bilang, "Guru, kami ini sudah kerja keras, tapi kami tidak tangkap apa-apa." Tapi Tuhan, lalu dia bilang begini, "Tidak apa-apa, karena Tuhan yang suruh, maka kami tebarkan jala juga." Nah, Bapak Mama mungkin belum tangkap maksud saya begini. Jadi akhirnya setelah Tuhan Yesus ada di situ, baru mereka bisa tangkap ikan. Apa artinya JC dan kita semua? Ternyata penentu dari sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, itu adalah Tuhan Allah. Ini mereka pakar ini, tangkap ikan. Tapi akhirnya mereka dengan nada frustrasi mengatakan, "Kami kerja keras, kami tidak tangkap apa." Jadi mungkin dia penerjemahan begini, JC dan kita semua. Tadi disebutkan ada satu anak pertama kerja di mana tadi? Guru. Lalu 2 perawat, 3 PLN. Pekerjaan daripada Panaben kan guru. Guru itu menghasilkan orang-orang pintar. Tapi saya tanya, tentu kita pun tetangga ada guru juga, betul ya? Kita punya keluarga mungkin ada guru. Tapi apakah semua guru bisa menghasilkan anak-anak sukses? Tidak. Saya kenal ada guru juga di Poana Rusun jadi apa-apa juga. Tapi kenapa guru, ada satu guru yang di Poana bisa jadi, ada guru yang lain di Poana sudah jadi. Saya kenal ada orang kaya di Poana jadi,
Tapi saya juga kenal ada orang miskin juga anak jadi. Sebaliknya, ada orang miskin juga anak tidak jadi, ada orang kaya pun anak jadi. Kesimpulan saya, kita harus setuju ayat ini bilang. Seolah-olah Petrus mau bilang begini, kalau bukan Tuhan, kami akan seperti tadi, kami berusaha dengan kepintaran, kami tidak tangkap apa-apa. Jadi JIC dan kita semua, kalau kita punya anak jadi sesuatu, ingat semata-mata bukan semata karena usaha kita, tapi ada tangan Tuhan yang kerja di sana. Amin ya. Sebab kita bersyukur itu karena mengakui bahwa ini semua karena Tuhan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan semua itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi dari Dia itu berarti penyebabnya Tuhan. Oleh Dia juga penyebabnya untuk Tuhan. Dan karena itu syukur juga harus untuk Tuhan. Jadi kalau Bapak Mama lihat ini, Petrus ini bagus kan. Sebenarnya Petrus bisa bilang begini, Tuhan gampang ini, beta bisa kerja ini. Tapi dia bilang, guru sepanjang malam saya kerja keras. Jadi kerja keras penting, harus itu. Tapi kerja keras tanpa melibatkan Tuhan, saya rasa kita perlu pikir banyak-banyak. Ada amin? Amin. Jadi mari kita nadanya sama dengan Petrus. Guru, Tuhan, kalau bukan Tuhan, biar anak-anak mau belajar model apapun, kalau Tuhan tidak berkenan di sana, ya kan? Tidak ada yang jadi, ya. Dan saya percaya kita sama, satu suara. Kita bilang bahwa kalau anak-anak bisa, itu karena Tuhan. Bapak Ibu mau akui atau tidak bahwa penyebab dari semua yang kita punya hari ini Tuhan. Sekali lagi, penyebab dari apapun yang kita punya ini Tuhan Allah. Yang menarik adalah, saya tutup, saya tidak panjang-panjang. Yang pertama kita harus akui bahwa kalau anak-anak jadi karena Tuhan. Sekarang, sikap apa lagi yang bisa kita lakukan? Coba Bapak Ibu baca ayat 8 lalu kita berdoa. Saya tidak panjang-panjang. Ayat 8 bilang begini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Perhatikan kata setelah melihat hal itu apa itu? Apa yang dilihat Simon? Apakah dia lihat Tuhan Yesus? Tidak. Yang dia lihat adalah peristiwa setelah Tuhan buat mujizat. Dari tidak bisa tangkap ikan, sekarang bisa tangkap ikan. Lalu waktu Petrus lihat itu, Petrus Alkitab bilang dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya tutup JC, kita sudah akui bahwa anak-anak ini sukses bukan sekadar karena mereka pandai, mereka belajar. Ya, bahkan ada survei hari-hari ini dari ahli-ahli mengatakan bahwa banyak kali, dan saya punya pengalaman persis, ini ahli bilang, orang-orang pintar, tidak selamanya ya. Katanya kebanyakan orang pintar di kelas itu. Coba kita ingat, di kelas kita, saya ingat saya punya teman-teman yang pintar luar biasa di kelas. Itu kadang-kadang dosa jadi apa-apa. Tapi nanti kita teman yang kita tahu, terima rapot, dompu nilai, jelek-jelek. Dorang itu yang katanya eksis di lapangan. Daya tahannya lebih kuat. Tidak semua, tetapi katanya itu sebuah survei yang sangat valid. Saya ketemu teman yang dulu waktu di SMEA itu pintar, maaf ya. Saya ketemu dia ada keleleran jalan di depan kantor gubernur. Itu pintarnya luar biasa. Saya ini bodohnya luar biasa. Nah, tapi kembali bahwa pada akhirnya Simon bilang begini. Waktu dia lihat itu, maksudnya dia lihat. Kalau saya terjemahkan JC, waktu JC lihat JC, anak-anak sudah Tuhan kasih kerja, apa yang JC harus lakukan? Alkitab bilang sederhana, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita kelihatan duduk di kursi. Tapi sikap kita bersyukur ini sedang bicara tentang satu sikap berterima kasih. Kata tersungkur itu sedang bicara tentang terima kasih yang besar untuk Tuhan. So, kalau bukan Tuhan tadi, nadanya sama. Guru, sepanjang malam kami kerja keras, kami tidak tangkap apa-apa. Usaha apapun tanpa Tuhan di dalamnya pasti selesai. Dan Petrus ambil kesimpulan tanpa disuruh, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ini ada guyon, kami orang Kupang bilang main gila. Saya JIC dengan istri naik di mobil, lalu kami JIC bilang, Pak Pendeta nanti kita bikin syukuran. Lalu
Karena JIC ini sedikit-sedikit syukuran. Jadi ada yang bilang begini, mau syukuran apa lagi? Lalu JIC bilang, kami ini sudah banyak hal dari Tuhan. Jadi kita mau syukur mau 100 kali itu tidak apa. Betul kata Petrus. Tanpa disuruh dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kadang-kadang kita ini sudah banyak di bawah, banyak dari tangan Tuhan. Tapi untuk mau tersungkur di kaki Tuhan itu sulitnya minta ampun. Waktu kita susah, belum ada apa-apa, semua harap Tuhan. Tapi sudah dapat apa-apa, seringkali kita lupa Tuhan. Tapi Petrus lain. Setelah dia dapat ikan, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan tanpa paksa. Jadi syukuran itu buat kata bukan bicara makan minum ya, tapi sikap hati untuk berterima kasih bahwa karena Tuhanlah kita masih ada sampai hari ini. Ada amin? Karena Tuhanlah semua yang kita dapat hari ini. Karena itulah yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.